Fungsi eksponen, persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Dipelajari di Matematika kelas 10 peminatan SMA atau MA semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simpel. Video kali ini tentang fungsi eksponen, persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Sebelum mempelajari materi ini, diharapkan sudah memahami tentang bentuk pangkat atau eksponen di video sebelumnya ya. Tonton dan simak sampai tuntas ya, agar lebih paham. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang paham. Terima kasih. Yang pertama kita bahas adalah fungsi eksponen. Apa sih konsep dan grafik fungsi eksponennya seperti apa? Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan B kali A pangkat X. Dengan B tidak boleh sama dengan 0, A harus lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Tetapan A disebut bilangan pokok atau basis. Grafik fungsi eksponen. Pada fungsi eksponen F memetakan X ke A pangkat X, bilangan pokok atau basis A adalah suatu konstanta dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Berdasarkan nilai A tersebut, maka grafik fungsi eksponen dapat dibagi, yaitu grafik fungsi eksponen untuk basis A lebih besar dari 1 dan A lebih besar dari 0 kurang dari 1 atau pecahan. Yang pertama, grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih besar dari 1. Contoh, gambarlah fungsi grafik Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita hitung-hitung. Misal kalau 0 sama dengan X-nya sama dengan 0, substitusi X sama dengan 0. 2 pangkat 0 adalah 1, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 4, dan seterusnya. Kita mulai dari misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita gambar dalam sumbu koordinat ya, dalam sumbu koordinat sumbu X dan sumbu Y, kita dapatkan gambarnya seperti ini ya. Kalau X1 maka Y-nya 2, X2 Y-nya 4, dan seterusnya ya. X-1 maka Y-nya berapa? Setengah, dan seterusnya ya. Terlihat dalam grafik ini ya, dari grafik kita dapat peroleh sifatnya seperti berikut. Fungsi eksponen Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 1 merupakan fungsi monoton naik. Sebab untuk X1 kurang dari X2, maka A pangkat X1 lebih kecil atau kurang dari A pangkat X2 ya. Jadi semakin naik ya, maka disebut fungsi monoton naik. Selanjutnya untuk grafik fungsi eksponen dengan basis antara 0 dan 1 atau pecahan. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan Fx sama dengan setengah pangkat X. Di sini A-nya adalah sama dengan setengah. Kita buat tabelnya ya. Hubungan X dengan Y sama dengan setengah pangkat X. Kita lihat grafiknya.
Nah, seperti ini. Ya. Berdasarkan grafik ini, di sini misalnya min 3 dengan 8 dan seterusnya. Dari grafik ini kita peroleh kesimpulan bahwa fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x dengan a antara 0 dan 1 merupakan fungsi monoton turun. Jadi semakin turun. Sebab untuk x1 kurang dari x2 maka a pangkat x1 lebih besar dari a pangkat x2. Jadi dari dua itu kita lihat kesimpulannya ya. Yang pertama, F selalu memotong sumbu Y pada titik 0,1. Dikatakan bahwa Y intercept sama dengan 0,1. F adalah fungsi kontinu, jadi tidak terputus-putus ya. Sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi eksponen, melainkan hanya didekati. Maka disebut sumbu X sebagai asimptot datar. F adalah fungsi satu-satu dan memiliki inverse. Inverse dari fungsi eksponen F adalah fungsi logaritma. Nanti kita akan pelajari ya fungsi logaritma. F merupakan fungsi naik jika A lebih besar dari 1. Dan F merupakan fungsi turun jika A ada antara 0 dan 1. Di sini kita bahas aplikasi dari fungsi eksponen. Apa sih aplikasinya? Bisa dalam fungsi pertumbuhan eksponensial, ya. Contoh rumusnya ya, jika B jumlah awal ketika X sama dengan 0 dan faktor pertumbuhannya A sama dengan 1 ditambah R itu lebih besar dari 1, maka rumus umumnya dari fungsi pertumbuhan eksponensial adalah Y sama dengan B kali A pangkat X, di mana X sama dengan T kecil dibagi T besar, dengan R itu adalah laju pertumbuhan per selang waktu T. Y adalah jumlah selang setelah selang waktu T kecil. Oke. Contoh. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. A. Tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. B. Gunakan persamaan pada soal bagian A untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Penyelesaiannya, seperti telah dinyatakan bahwa semua fungsi pertumbuhan eksponensial memiliki bentuk umum Y sama dengan B kali A pangkat X. Kita mulai dari saat awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk yaitu B-nya di sini 230 juta jiwa. Laju pertumbuhan R itu 2% per tahun atau 0,02 per tahun, yang berarti A-nya itu sama dengan 1 ditambah R. Jadi 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02. Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia bisa dimodelkan sebagai Y sama dengan 230 dikalikan 1,02 juta jiwa. Jadi pada tahun 2020 berarti X-nya itu sama dengan 2020 dikurangi 2010, jadi sama dengan 10. Jadi perkiraannya penduduk tahun 2020 itu Y sama dengan 230 dikalikan 1,02 kali, di sini bukan kali 10 ya, pangkat 10. Jadi sama dengan 280 juta ya, dibulatkan di sini. Aplikasi selanjutnya adalah fungsi peluruhan eksponensial.
Jika B jumlah awal ketika X sama dengan 0 dan faktor peluruhan itu A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 dengan A-nya 1 dikurangi R, maka rumus umumnya dari fungsi peluruhan eksponensial adalah Y sama dengan B kali A pangkat X, di mana X sama dengan T kecil dibagi T besar, dengan R laju peluruhan per selang waktu T, Y jumlah setelah selang waktu T. Oke, kita lanjutkan. Contoh, nilai jual sebuah mobil baru adalah 400 juta rupiah. Jika nilai jual mobil ini mengalami penyusutan 12% per tahun, berapakah nilai jual mobil ini 5 tahun kemudian? Ingat, ini penyusutan ya, pasti harganya turun. Ya. Penyelesaiannya, seperti telah dijelaskan bahwa nilai jual karena penyusutan bisa dimodelkan oleh fungsi peluruhan eksponensial. Y sama dengan B pangkat B kali A pangkat X. Kita mulai dari nilai jual awal ketika X-nya sama dengan 0. B-nya adalah 400 juta. Laju penyusutan R 12% per tahun atau 0,12 per tahun. Yang berarti A-nya adalah 1 dikurang R. 1 dikurang 0,12 yaitu sama dengan 0,88. Dengan demikian, nilai jual mobil bisa dimodelkan sebagai Y sama dengan 400 kali 0,88 pangkat X juta. Nilai jual 5 tahun kemudian adalah 400 kali 0,88 pangkat 5. Ini pangkat ya. Maaf, ini pangkat bukan kali ya. Ini juga pangkat nih. Jadi sama dengan 211 juta. Dibulatkan ya. Aplikasi selanjutnya tentang fungsi peluruhan radioaktif. Jika M0 masa awal ketika N sama dengan 0 dan A0 aktivitas awal ketika N sama dengan 0, maka rumus peluruhan zat radioaktif adalah M sama dengan M0 kali setengah pangkat N atau A sama dengan A0 kali setengah pangkat N, di mana N sama dengan T kecil per T besar. Contoh, untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker, para dokter menggunakan iodium radioaktif I131. Waktu paruh 131 adalah 8 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 16 mCi, milicuri. MCi ini adalah satuan milicuri, adalah satuan untuk mengukur aktivitas radiasi. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 32 hari? Penyelesaiannya, aktivitas radiasi A sama dengan A0 kali setengah pangkat N, dengan N-nya adalah T kecil dibagi T besar. Misalnya A0 itu sama dengan 600 mCi. Waktu paruhnya T besar ini 8 hari, maka setelah T kecilnya 32 hari berlaku N sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4. A-nya 16 kali setengah pangkat 4, jadi sama dengan 1. Jadi, banyaknya I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 32 hari adalah 1 mCi. Oke. Kita masuk sekarang ke persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk. Kita mulai dari yang pertama, bentuk persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B. Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B adalah dengan mengubah B sama dengan A pangkat N dan menggunakan sifat berikut,
yaitu jika A pangkat fx sama dengan B sama dengan A pangkat n dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan n. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 8 pangkat x min 2 sama dengan 1 per 16. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 16 itu kita ubah jadi 2 pangkat 4. Ya. Posisinya harus bilangan pokoknya harus sama. Jadi 2 ini 3 dikalikan dengan x, 3 kalikan dengan min 2, maka didapat 2 pangkat 3x min 6 sama dengan ini ke atas ya. Ke atas. Jadi 2 pangkat min 4. Jadi 3x min 6 tinggal pangkatnya saja yang kita eksekusi ya. 3x min 6 sama dengan min 4. Jadi x-nya sama dengan 2 per 3. Bentuk yang selanjutnya adalah persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan menggunakan sifat berikut. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Jadi tinggal pangkatnya yang disamakan. 1 per 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 9 pangkat x min 2. 1 per 3 dibuat 3 pangkat min 1. 9 dibuat 3 pangkat 2. Pangkatnya sudah sama bilangan pokoknya, jadi pangkat hasilnya adalah disederhanakan x pangkat 2 dikurang 2x min 3 sama dengan 0. Dicari pemfaktorannya menjadi x pangkat x tambah 1 kali x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi didapat x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 3. Persamaan eksponen berbentuk A kali A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk ini dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dapat ditentukan dengan mengubah persamaan eksponen itu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat x sama dengan min 2. 2 pangkat 2x plus 1 ini bisa ditulis 2. Ini kan pangkat 1 ya. 2 kali 2 pangkat 2x dikurang 5 kali 2 pangkat x tambah 2. Ini 2-nya keluarkan. 2 pangkat 2x itu kan sama saja dengan 2x pangkat 2. Kita misalkan 2 pangkat x itu sama dengan P, maka persamaan tersebut menjadi 2P pangkat 2 dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya. Didapat P sama dengan 1 per 2 dan P sama dengan 2. Untuk P sama dengan 1 per 2, maka didapat 2 pangkat X sama dengan 1 per 2 atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi X-nya sama dengan min 1. Untuk P sama dengan 2, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, maka X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 1. Selanjutnya pertidaksamaan eksponen. Sifat-sifat untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen sebagai berikut.
Untuk A lebih besar dari 1 dan A pangkat fx lebih besar sama dengan dari A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan dari gx. Perhatikan di sini ya. Perhatikan ini. Nah, ada perubahan? Tidak, ya. Atau yang di sini. Nah, juga tidak ada perubahan. Tetapi untuk A antara 0 dan 1, ya, dan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka lihat perbedaannya. Nah, yang tadinya lebih besar, ya, yang tadinya lebih besar, jadi lebih kecil. Yang tadinya lebih kecil, jadi lebih besar. Lihat perbedaannya ya. Ini khusus untuk pertidaksamaan eksponen. Harus paham di sini dulu ya. Contoh. Tentukan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan eksponen akar pangkat 2 dari 5 dipangkatkan lagi 4x lebih besar dari 25 pangkat 3x plus 6. Akar pangkat 2 dari 5 bisa dibuat menjadi 5 pangkat setengah. 25, 5 pangkat 2. Jadi, setelah bilangan pokoknya sama, maka tinggal setengah kali 4x, 2x. 2 kali 3x tambah 6. Jadi 6x tambah 12. Jadi 2x lebih besar dari 6x tambah 12. Nah, hati-hati di sini hasilnya adalah min 4x lebih besar dari 12. Kalau x-nya di sini koefisiennya adalah negatif, hati-hati ya. Ini tandanya lihat berubah ya. Tandanya berubah. X min 4x lebih besar dari 12. Maka x adalah, kita kalikan aja dengan negatif ya. Kalikan negatif, ini jadi positif, tapi tanda berubah. Jadi tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Hati-hati di sini ya. Di sini yang sering jawaban akhir menjadi salah, padahal pengerjaannya sudah benar ya. Jadi x-nya lebih kecil dari 12 dibagi 4 ya. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari min 3. Selanjutnya, contoh, tentukan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan eksponen berikut. 1/25 pangkat x plus 2 kurang dari 1/125 pangkat 1/3 x pangkat 2 ditambah 1/3. 1/25 itu adalah 1/5 pangkat 2. Ya. Lihat. 1/125 adalah 1/5 pangkat 3. Oke. Sudah sama-sama bilangan pokoknya 1/5, maka tinggal eksekusi pangkatnya ya. Jadi 2x tambah 4 lebih besar, ingat, karena ini 1/5 ya. 1/5 itu nilainya antara 0 dan 1. Jadi berubah tandanya di sini ya, perubahannya lihat. Jadi 2x tambah 4 lebih besar dari x kuadrat tambah 1. X kuadrat min 2x min 3 kurang dari 1. Kenapa jadi berubah lagi? Karena tadi harusnya di sini min x kuadrat plus 2x plus 3. Karena kita suka kesulitan menggunakan pemfaktoran koefisiennya negatif, ya kita kalikan semua dengan negatif, jadi hasilnya positif ya di sini. Jadi x min 3 kali x plus 1 kurang dari 0. Jadi pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Sehingga x ada antara min 1 dan 3. Ya, ini penyelesaiannya. Bagaimana caranya di sini? Nanti kita pelajari di pertidaksamaan kuadrat ya.
Ini ada 10 contoh soal dan pembahasan. Masing-masing bisa diperhatikan di sini. Nomor 1, nilai 3 pangkat X yang memenuhi persamaan 9 pangkat X plus 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 81 pangkat X plus 2. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Maka kalau sudah menguasai bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma di video-video sebelumnya, ya, insya Allah ini paham ya. Nah, sama-sama angka bilangan pokoknya sudah 3, maka yang dieksekusi adalah pangkatnya ya. Didapat di sini 2x tambah 2 sama dengan 4x plus 8 per 3. Kali silang, 3 kali 2x plus 2 sama dengan 4x tambah 8. Didapat 6x tambah 6 sama dengan 4x plus 8. Didapat 6x min 4x sama dengan 8 min 2. Jadi 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jawabannya 1, hati-hati. Ingat, yang ditanyakan adalah 3 pangkat X. Nilai dari 3 pangkat X, yaitu 3 pangkat 1 sama dengan 3. Contoh berikutnya. Jumlah dari kuadrat akar-akar persamaan setengah pangkat 3 ditambah 2x min x kuadrat sama dengan 8 pangkat x kuadrat min 4x min 5. Ingat, untuk persamaan kuadrat, ya, ingat ini, untuk persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Sebelah kiri, ruas kiri 1/2 bilangan pokoknya, sebelah kanan 8 bilangan pokoknya. Jadi yang 1/2 kita buat 2 pangkat min 1. 8 kita buat 2 pangkat 3. Setelah sama bilangan pokoknya, maka eksekusi pangkatnya, ya. Didapat hasil akhirnya adalah 2x kuadrat min 10x min 12 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya min 10, C-nya min 12. Karena ditanyakan jumlah dari kuadrat, jadi yang ditanyakan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Ini rumusnya adalah x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 2 kali x1 x2. Maka dicari dulu x1 tambah x2-nya min b per a, didapat 5. X1 kali x2-nya c per a, didapat negatif 6. Jadi tinggal substitusi ke rumus ini, ya. 5 kuadrat dikurang 2 kali min 6 sama dengan 25 ditambah 12 sama dengan 37. Paham ya? Kalau ingin lebih paham, diulang-ulang ya. Oke, contoh selanjutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X min 2 kali 2 pangkat X min 35 sama dengan 0 adalah 4-nya dibuat 2 pangkat 2, ya. Ini diubah menjadi sebuah persamaan kuadrat. Misalkan 2 pangkat X sama dengan P, maka P-nya didapat P kuadrat, persamaannya menjadi P kuadrat min 2P min 35 sama dengan 0. P sama dengan 7 didapat, ini menggunakan prinsip logaritma ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 7. X sama dengan 2 loh 7. P sama dengan min 5. 2 pangkat X sama dengan min 5. Ini tidak ada X yang memenuhi 2 dipangkatkan berapapun, hasilnya tidak ada yang memenuhi sama dengan bilangan negatif. Jadi tidak memenuhi. Nomor 4. Akar-akar persamaan dari 2 pangkat X plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X tambah 4 adalah X1 dan X2.
Jika X1 kurang dari X2, maka nilai dari 6X1 dikurang X2 adalah, ini ada angka 2 ya, angka 2-nya tidak tertulis. Harusnya 2 pangkat 2X plus 1. Dikurang 5 kali 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 0, menjadi 2 kali 2 pangkat 2X min 5 kali 2 pangkat X ditambah 4 sama dengan 0. Kita misalkan P-nya sama dengan 2 pangkat X. Jadi, 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 sama dengan 0. Difaktorkan jadi 2P min 1 kali P min 4 sama dengan 0. Didapat P-nya setengah dan P-nya sama dengan 4. Yang P sama dengan setengah, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. X-nya sama dengan min 1. P-nya 4 didapat, X-nya sama dengan 2. Karena tadi di soal disebutkan X1 kurang dari X2, maka X1-nya yang min 1, X2-nya yang 2. Jadi 6X1 dikurang X2 adalah 6 kali min 1 min 2 sama dengan min 8. Sama dengan negatif 8. Oke? Yang kelima, nilai X yang memenuhi persamaan. Ini kita sudah belajar logaritma ya di video sebelumnya. Jadi harus paham bahwa A loh B sama dengan C itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi ketika soal 2 loh X min 3 sama dengan 4, tinggal 2 pangkat 4 sama dengan X min 3. Jadi X min 3 sama dengan 16, X sama dengan 19. Mudah ya. Oke, selanjutnya nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 1 kali 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 300. Ini tidak bisa diubah ke persamaan kuadrat ya. Lihat, ini kali ya. Oke, 4 pangkat X plus 1 bisa diurai menjadi 4 pangkat X kali 4 pangkat 1. 3 pangkat 2X plus 1 diurai jadi 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 12 kali 4 pangkat X dikali 4 pangkat 3 pangkat 2X sama dengan 300. Jadi 300-nya dibagi 12 ya. 2 pangkat 2X kali 3 pangkat 2X sama dengan 25. Jadi pangkatnya keluarkan, jadi tinggal 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 pangkat 2X sama dengan 25. Ingat, A pangkat C sama dengan B, maka A loh B sama dengan C. 2X sama dengan 6 loh 25. Kita bagi 2 semua ruas. 2X dibagi 2 jadi X. 6 loh 25 dibagi 2 jadi setengah kali 6 loh 25. Jadi X sama dengan 6 loh 25 pangkat setengah, karena ini sini ya. 25 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 25. Jadi X-nya sama dengan 6 loh 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal tentang pertidaksamaan eksponen ya. Ini harus diingat, ini syaratnya ya. Syaratnya ini harus diingat. Untuk A lebih besar dari 1, maka tidak ada perubahan dari soal ke penyelesaian. Ya, jadi ini soalnya setengah pangkat 3X min 1 kurang dari sama dengan 4 pangkat X kuadrat tambah 3X dikurang 2. Diubah bilangan pokoknya, setengah jadi 2 pangkat min 1, 4 itu jadi 2 pangkat 2. Setelah sama bilangan pokoknya, maka eksekusi pangkatnya didapat. Nah, seperti ini ya. Karena ini kita bingung ya, bukan bingung, maksudnya suka ribet gitu ya kalau ada tanda negatif di sini. Jadi kita kalikan saja semua ruas dengan negatif. Hanya kalau negatif dikalikan ini berubah ya, yang tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Didapat nilainya
negatif 5 dan setengah. Kita uji di garis bilangan. Nih, sekalian mengulang materi tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Uji X sama dengan 0. Ada di sini ya. Ada antara 5 dan min 5 dan setengah. Didapat hasilnya min 5. Substitusi kemana? Ke sini. Ya. Jadi, daerah yang ada nolnya ini, X sama dengan 0 adalah daerah negatif. Tandanya apa? Lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti daerah positif. Jadi hasilnya atau himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan setengah. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat ditambah 4X tambah 21 lebih besar sama dengan dari 1/8 pangkat 2X plus 12. Untuk A-nya antara 0 dan 1 atau pecahan ya. Nah, setengah tetap setengah. Yang 1/8 jadi 1/2 pangkat 3. Oke. Nah, di sini perubahannya lihat. Kalau A-nya pecahan, maka solusinya pas eksekusi pangkatnya berubah ya dari soal. Oke. Yang tadinya di soal lebih besar, jadi eksekusi menjadi lebih kecil. Oke. Didapat X kuadrat min 2X min 15 kurang dari sama dengan 0. Dapat nilai X-nya min 3 dan 5. Uji bilangan. Uji garis bilangan. Didapat negatif 15. Kemana? Ke sini ya. Nah, daerah yang ada nolnya itu daerah negatif. Sementara pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 0. Daerah kurang dari itu adalah kurang dari 0 adalah daerah negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Antara min 3 dan 5. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 9. Nilai X yang memenuhi akar pangkat 3 dari 1/27 pangkat 2X. Lebih besar dari 81 pangkat 6X per 9 pangkat 9X min 20. Dari soal ini kita mesti curiga ada angka 27, angka 81, angka 9. Pasti semuanya bisa dibuat dalam perpangkatan dengan bilangan pokok 3. Jadi 27 diubah jadi 3 pangkat 3, 81 diubah 3 pangkat 4, 9 diubah jadi 3 pangkat 2. Paham ya? Oke. 1/3 pangkat 3 kali 2X ini naik jadi negatif ya. Kemudian dibagi 3. Nih. Karena sudah bilangan pokoknya sama, tidak ada perubahan ya. Hasilnya min 2X lebih besar dari 6X plus 40. Min 2X min 6X jadi min 8X. Nah, lihat perubahannya di sini. Ya. Ini min 8X. Kalau koefisien dari X-nya negatif, ya, kita kalikan aja dengan min 8 ya. Min 8 dibagi min 8 positif. Lebih besar berubah jadi lebih kecil, 40 dibagi min 8 min 5. Jadi hasilnya X kurang dari negatif 5. Oke? Terakhir, contoh yang terakhir. Yuk, semangat, semangat. Contoh yang 10. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X plus 1 dikurang 8 kali 3 pangkat X dikurang 3 kurang dari 0. Nah, ini diubah, dimisalkan menjadi P-nya sama dengan 3 pangkat X. Maka didapat pertidaksamaannya 3P kuadrat dikurang 8P dikurang 3 kurang dari 0. 3P tambah 1 kali P min 3. Oke. Didapat min 1/3 dan 3. Ya, P-nya 0. Maka didapat min 3 kurang dari 0. Ini uji garis bilangan ya.
Maka daerah yang ada nolnya adalah daerah negatif. Nah, kalau P-nya lebih besar dari min 3, 3 pangkat X, ada nggak yang hasilnya bilangan negatif? Tidak ada. Maka ini disebut tidak memenuhi. Tidak ada nilai yang memenuhi. Kalau P-nya kurang dari 3, 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 1, maka X kurang dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai tuntas. Semoga bermanfaat, seringlah berlatih, coba kembali soal yang sudah dibahas agar lebih paham. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang fungsi logaritma, persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.